Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Raja Wahiroh dengan NIM 00222078. Di sini saya akan menjawab persoalan ini dengan menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Pertama-tama, data yang telah disajikan ini kita jadikan dalam bentuk Excel seperti ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik di bagian ini, open data dokumen, lalu kita file of types-nya kita ganti Excel dan kita masukkan data Excel tadi. Oke. Nah, data yang telah tersaji ini kita klik variable view, lalu pada ulangan ini kita ganti dengan string. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari dosis pupuk, dilapor dan juga kombinasi terhadap ketika tanah itu bisa dilakukan dengan cara pertama-tama kita klik analyze, lalu general linear model, lalu kita klik univariate. Nah, pada dependent variable ini kita masukkan ketika, lalu kita masukkan di fix faktor ulangan dosis pupuk dan juga kilowatt, lalu klik model, build term, lalu kita masukkan ketiganya dan juga kombinasi dari dosis pupuk dan juga kilowatt dengan cara shift, lalu kita masukkan continue, lalu kita klik post hop. Ini juga sama, kita masukkan ketiganya dan checklist dan continue. Oke. Nah, kemudian akan tersaji hasil dari ujinya. Hal ini pada data tersebut menunjukkan bahwa ulangan dosis pupuk dan juga kilowatt ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa ulangan dosis pupuk dan juga kilowatt ini tidak memiliki pengaruh terhadap KTP tanah. Kemudian pada dosis pupuk, kombinasi dari dosis pupuk dan juga kilowatt ini memiliki nilai 0,011, di mana ini tuh tidak lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini berarti kombinasi dari dosis pupuk dan juga kilowatt ini memiliki pengaruh terhadap ketika tanah. Lalu pada uji lanjutnya, pada dosis pupuk terhadap ketika tanah ini terdapat satu subset saja. Pada P1, P0, dan P3 ini berbeda nyata. Sedangkan pada kilowatt terhadap ketika tanah ini juga sama, terdapat satu subset saja. K0 dan juga K2 ini tidak berbeda nyata, sedangkan K0 dan K2 terhadap K1 ini berbeda nyata. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut terhadap kombinasi dari dosis pupuk dan juga kilowatt. Caranya sama seperti tadi, kita linear, lalu univariate, lalu fix faktor ini kita keluarkan dan kita masukkan kombinasi saja. Lalu modelnya kita masukkan kombinasi, begitu juga dengan post hop. Ini tetap dibandingkan ya, lalu continue. Oke. Nah, pada uji lanjut ini terdapat 3 subset, yaitu A, B, dan C. Pada P0K0 ini termasuk dalam A, lalu P1K2 dan P2K1 ini termasuk dalam AB, lalu P0K2, P1K0, P1K1 ini ABC, lalu P2K2 dan P2K0 ini merupakan BC, dan yang terakhir itu P0K1 merupakan C. Lalu berikutnya kita akan mencari korelasi. Korelasi kita klik correlate, lalu bivariate. Kita masukkan keduanya. Kemudian oke. Nah, pada hasil korelasi ini terlihat bahwa
Pearson correlation dari KTK dengan tinggi tanaman ini menunjukkan nilai yang negatif, yaitu negatif 0,245. Hal ini menunjukkan bahwa KTK dan juga tinggi tanaman ini tidak saling berkorelasi. Kemudian kita akan membuat grafik yang akan menunjukkan hasil interpretasi regresi linear. Yaitu yang pertama, klik graph, lalu klik scatter output. Kita pilih simple scatter, lalu define. Nah, pada sumbu Y kita masukkan tinggi tanaman, lalu pada sumbu X kita masukkan KPK, lalu kita oke. Nah, untuk menunjukkan garis linearnya kita bisa klik 2 kali, lalu kita klik add fit line, lalu linear, kita close saja. Nah, hal ini terlihat bahwa menunjukkan hasil dari interpretasi regresi linear dengan nilai tinggi tanaman pada sumbu X dan nilai KTK tanah pada sumbu Y. Nah, ini menunjukkan persamaan Y sama dengan 94,54 min 0,05 X dengan koefisien determinasinya 0,060. Begitu. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji dengan menggunakan aplikasi RStudio. Pertama-tama, yaitu kita buka file, lalu file, lalu RScript. Kita ketik library, lalu Excel. Run. Nah, kemudian kita dapat mengimport data set from Excel. Nah, kita cari file rancok kita tadi yang di Excel. Nah, sambil menunggu, file ini bisa kita tulisnya A1.2F37. Kemudian pada bagian ulangan ini bisa kita ganti menjadi karakter. Lalu import. Nah, kemudian kita ketik lagi library, lalu pilih research, lalu run. Kemudian setelah itu kita ketik analisis, lalu kita klik yang 2 faktor karena kita terdapat 2 faktor, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Lalu setelah itu klik rancok. Nah, ini langsung muncul ya. Lalu kurang siku 5,26 karena data rancok ini terdiri dari 6 kolom. Nah, kemudian kita pindahkan kursor kita, lalu kita lanjutkan rancok. Kita masukkan ulangan. Oh ya, sebelumnya ini kita beri koma. Lalu koma, rancok, dosis pupuk, koma lagi, rancok, masukkan kelator, dan koma, atau run. Nah, kemudian setelah tertulis di bawah sini, kita bisa lanjutkan ke tim.
ring analisis. Kemudian tersaji data bisa dilihat ya. Di sini di tabel AMAVA ini terdapat ada replika vektor ini di bagian PR ya. Ini menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ulangannya ini tidak memiliki pengaruh terhadap KTK tanah. Begitu juga dengan faktor A dan juga faktor B ini juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada kombinasi faktor A dan faktor B ini memiliki pengaruh terhadap KTK tanah. Maaf, ini dosis pupuk dan juga kelatornya. Jadi dosis pupuk dan juga kelator ini memiliki pengaruh terhadap KTK tanah. Kemudian pada ini menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk di P2, P0 dan P1 termasuk dalam grup A dan memiliki perbedaan yang nyata. Lalu pada kelator ini K1, K2 dan K0 juga termasuk dalam grup A, di mana K1 ini berbeda nyata dengan K2 dan K0, sedangkan K0 dan K2 ini tidak berbeda nyata. Kemudian dapat kita lanjutkan, kita komunikasi forecast, lalu kita tuliskan lagi fix di KTK di tanaman. Kemudian run. Lalu kita print lagi. Nah, ini menunjukkan di p-value-nya ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini berarti bahwa KTK dan juga tinggi tanaman ini tidak saling berkorelasi, dan nilai korelasi kekuatan korelasi sendiri negatif, yang memiliki arti bahwa korelasi ini sangat lemah. Kemudian kita bisa melanjutkan kemudian kemudian kita ketik lab
Kemudian kita run. Hal ini kemudian hasilnya menunjukkan grafik grafik korelasi dari tinggi tanaman dan KTK ini dengan persamaan Y sama dengan 94,5 min 0,0539x seperti pada sebelumnya analisis menggunakan SPSS. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.